Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita jumpa kembali terkait materi pengantar PIAUD, yaitu memahami mutu, kualitas, profesional, guru serta isu-isu kontemporer seputar PAUD. Sebelum kita mulai, jangan lupa bagi adik-adik sekalian untuk like dan subscribe supaya media ini tetap menjadi yang terbaik untuk membantu kalian dalam memperoleh pengetahuan seputar mata kuliah kalian dan penunjang profesi kalian ke depan. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja. Kita masuk pertama tentang mutu ya. Apa sih mutu itu? Kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Menurut Philip B. Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang disyaratkan. Maksudnya begini, sebuah produk itu ketika ingin dikatakan atau diberi label mutu, maka ada kesesuaian dengan apa yang disyaratkan. Contoh, sebuah Indomie ini katakan bermutu itu umpama syaratnya satu, kemasan harus baik, kedua komposisinya sehat dan melalui uji BPOM ya, Badan Ketahanan Pangan ya. Terus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Itu merupakan contoh standar syarat sebuah benda dikatakan bermutu. Sedangkan menurut Edwards Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Ya, masih dalam sudut pandang perusahaan yang menghasilkan sebuah produk, maka dikatakan produk itu bermutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Jadi kebutuhan konsumen terhadap produk itu apa? Oh, produk itu dibutuhkan untuk mengatasi suasana panas di ruangan, berarti AC-nya dingin, AC-nya mudah dioperasikan, AC-nya tidak boros listrik, sesuai dengan keinginan konsumen, desainnya bagus. Itu berarti dia memenuhi standar mutu. Kita lihat dari sudut pandang bahasa. Mutu menurut bahasa berarti kualitas, bisa berarti tingkat, bisa berarti derajat, bisa berarti kadar. Jadi menurut bahasa begitu. Kalau seseorang atau benda itu sudah berkualitas, sudah mempunyai tingkatan-tingkatan, mempunyai kedudukan serta mempunyai volume kadar, itu sudah bisa dikatakan bermutu ya. Terus kita lihat dari sudut pandang pendidikan ya, ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Mutu dalam sudut pandang pendidikan artinya kesesuaian apa yang disyaratkan. Jadi apa-apa yang disyaratkan dalam dunia pendidikan ya, disyaratkan pertama bangunannya harus berkualitas dan memenuhi standar, materinya harus baik, terus peserta didiknya ada, dan semua statement yang ada di atas harus sesuai dengan apa yang disyaratkan. Terus dibutuhkan apa yang dibutuhkan dalam pendidikan? Yang dibutuhkan adalah sebuah hasil pendidikan yang baik sesuai dengan standar pendidikan yang diinginkan. Terus apa yang dihasilkan dari lingkungan pendidikan? Jadi ketika semua itu sudah memenuhi syarat, sudah mempunyai kualitas, maka pendidikan itu dikatakan bermutu. Apa syarat-syarat sebuah pendidikan dikatakan bermutu itu ya, ketika hasil output dari peserta didik itu sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya, apa yang menjadi standar sebuah lembaga, apa yang menjadi kebutuhan pasar atau sesuai dengan nilai jual. Baik, kita lanjut. Kita masuk terhadap profesi. Apa itu profesi? Menurut Surya, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang dalam melaksanakan memenuhi sesuatu persyaratan. Maksudnya begini, sebuah profesi, sebuah kegiatan dikatakan profesi itu ketika kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya persyaratan tertentu ya. Persyaratan misalnya keterampilan, pengetahuan atau skill. Kedua, menurut Mukhtar dan Priyambodo, profesi merupakan jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan di mana dalamnya melaksanakan diperlukan pengetahuan, beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi berhubungan dengan
Jadi begini, menurut Mukhtar itu profesi itu adalah segala sesuatu kegiatan yang di dalamnya itu memerlukan pengetahuan, memerlukan keahlian, bahkan memerlukan skill terhadap penggunaan aplikasi untuk bisa berhubungan dengan instansi lain, orang lain. Ini yang dimaksud dalam profesi sebagai seorang guru. Seorang guru dikatakan berprofesi, dikatakan berprofesi seorang guru ketika pengetahuannya, ilmunya, kecerdasannya atau kemampuannya dalam mengoperasikan teknologi itu ada, ya. Itu baru menyatakan profesinya sebagai seorang guru. Tapi kalau pengetahuannya sudah kurang, keahliannya tidak ada, itu tidak bisa dikatakan apa kerjaan saya profesiku guru, apa profesimu saya tenaga pendidik, tidak bisa, karena tidak memenuhi persyaratan yang distandarkan, ya. Nah, kita masuk tadi profesi karena profesional. Menurut Usman, yang dikatakan profesional itu adalah orang yang mempunyai keahlian atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang khusus yang dipersiapkan untuk suatu pekerjaan tertentu, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Jadi katakan profesional itu adalah orang memang yang disiapkan atau di tempat khusus, di tempat artinya di proses, ya, untuk bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sama halnya seorang guru. Guru itu ditempa, dididik, dibina, kuliah selama 4 tahun untuk bisa dapat gelar sarjana pendidikan. Ketika dia bisa mengilustrasikan pengetahuannya, bisa membagi pengetahuan, maka dia bisa dikatakan seorang pendidik atau guru. Bukan karena tidak memperoleh pekerjaan lain seperti itu. Jadi karena tidak ada pekerjaan lain tiba-tiba dikerjakan, itu bukan dikatakan profesional, ya. Jadi orang-orang profesional itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang pekerjaan. Sama seorang guru. Seorang guru dikatakan profesional sebagai seorang guru ya ketika dia ahli, mempunyai standar kompetensi dalam pekerjaannya. Lanjut sama gitu, ya. Profesionalitas. Apa sih profesionalitas itu? Kalau menurut Surya menyatakan bahwa profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggotanya suatu profesi terhadap profesinya. Jadi yang dibilang profesionalitas itu ketika kualitas kerjanya terhadap pekerjaannya itu ada, ya. Wah, profesionalitas sekali dia, seperti itu. Itu ungkapan-ungkapan yang sering disematkan kepada seorang ketika dia berhasil membuat kagum orang terhadap pekerjaannya. Wah, dia sangat profesional sekali. Sama seorang sepak bola, ketika dia mahir memainkan bola, memutar bola, bahkan sampai mencetak gawang, maka dia dikatakan seorang profesional sekali, seperti itu. Sedangkan menurut itu sama, ya. Terus yang selanjutnya, guru profesional. Apa sih yang dimaksud guru profesional? Itu pertama, kriteria guru profesional itu pertama memiliki harapan yang tinggi untuk para siswanya. Dikatakan profesional ketika seorang guru itu mempunyai harapan yang tertinggi, yang terbaik untuk peserta didiknya. Maksudnya begini, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, pengetahuannya, layanannya, perhatiannya, semua yang terbaik untuk peserta didiknya. Tidak gampang menyerah, ya. Mendapat tekanan sedikit keluar emosinya, mendapat tantangan sedikit emosionalnya keluar. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Harus tetap mempunyai harapan tertinggi untuk para peserta didiknya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dalam kurikulum, ya, seperti tadi, standar profesional atau profesional. Kita kembali ke kata profesi. Profesi itu ketika dia mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, mempunyai keterampilan terhadap apa yang akan dikerjakan, itu sebagai profesi. Nah, kaitannya dengan profesionalitas seperti itu tadi. Seorang dikatakan profesionalitas itu profesional itu ketika hasil kerjanya itu bisa membuat orang kagum. Salah satunya untuk menjadi seorang guru, ya, harus menguasai kurikulum yang ada dalam kurikulum itu.
tidak bisa kita mengajarkan sesuatu sudah tidak sesuai disiplin ilmu. Kedua, asal jadi saja kurikulumnya, itu tidak boleh. Ketiga, memiliki hubungan yang baik dan berkualitas dengan para peserta didik atau siswanya. Hubungan yang baik dan berkualitas artinya apa? Ada umpan balik di antara peserta didik dengan tenaga pendidiknya. Guru merindukan siswanya, siswa merindukan gurunya, ya, dalam tanda kutip ya, sebagai seorang pendidik dengan peserta didik. Terus selanjutnya, selalu memiliki energi untuk para siswanya. Energi maksudnya begini, semangat untuk mengajar, semangat untuk mengasah, semangat untuk menempa, semangat untuk mendidik. Itu adalah semangat atau energi dari seorang pengajar terhadap peserta didiknya. Tidak gampang menyerah, tidak gampang down terhadap tekanan, terhadap tantangan, tidak. Ingat beberapa pertemuan offline kita sebelumnya saya sudah pernah mengutarakan ciri-ciri dosen atau guru milenial itu adalah selalu mau belajar, selalu menjadikan sebuah tantangan itu sebagai bahan untuk belajar, ya. Selanjutnya yaitu memiliki sifat yang baik terhadap sesama guru. Kondisi lingkungan pekerjaan yang baik itu bisa timbul ketika kita menyebarkan hal-hal positif, ya. Ketika kita merasa dengkinya lebih tinggi terhadap persamaan, biasanya kita akan bersifat angkuh dan tidak mau berbagi, bersifat acuh, bahkan tidak ramah, terlihat ramah, ya. Nah, salah satu aspek sebuah atau seorang tenaga pendidik menjadi tidak maksimal dalam pekerjaannya adalah karena adanya kesenjangan di antara tenaga pengajar. Nah, ini harus dihindari, ya. Kita berbuat baik saja belum tentu semua orang suka, apalagi kita berbuat jahat. So, kita tetap berbuat atau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Biarkan waktu yang menjawab bagaimana kita bisa membutuhkan dia untuk melihat kita menjadi sukses. Prinsip kita bahwa semua orang yang benci kita, semua orang yang mencintai kita, itu kita tidak boleh singkirkan. Karena apa? Kita masih butuh mereka sebagai penonton saat kita sukses. Seperti itu. Itu cara untuk membalas orang-orang yang sering iri, ya. Kita tidak usah membalas kedengkiannya dengan kedengkian juga, tidak. Cukup kita jadikan mereka penonton ketika kita menjadi seorang yang terbaik, bahkan lebih baik dari mereka. Selanjutnya, memiliki tujuan yang jelas dalam setiap pelajarannya, ya. Materi atau RPP atau silabus atau mata pelajaran tertentu itu mempunyai tujuan-tujuan pembelajaran, ya. Ketika kita mengajarkan PKN, apa tujuannya? Ketika kita mengajarkan sejarah, apa tujuannya? Ketika kita mengajarkan kimia, apa tujuannya? Semua mempunyai tujuan jelas. Kuncinya adalah di RPP dan silabusnya. Dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua siswa. Kita tidak bisa atau kita tidak pernah berharap adanya tantangan dalam kita mengajar. Tapi tantangan itu tidak pernah dihindari dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, ya. Salah satu trik mudah untuk bisa menenangkan peserta didik yang agak agresif di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah adalah dengan membangun komunikasi terhadap orang tua siswa tersebut, gitu, ya. Jangan sampai kita sebagai guru lebih dominan terhadap kegiatan atau penanganan yang bersifat action. Kita harus lebih banyak bersifat persuasif atau pendekatan, salah satunya dengan cara membangun komunikasi terhadap orang tua siswa. Terus selanjutnya, memiliki keterampilan dalam manajemen kelas yang baik. Ini sudah tentu, ya. Seorang guru itu yang baik dan profesional adalah ketika guru itu bisa manage kelas sehingga kelas menjadi tertib, kelas menjadi humanis, kelas menjadi tenang, kelas menjadi asik. Ketika semua itu terpenuhi, maka proses KBM, kegiatan belajar mengajar, akan menjadi lancar dan menyenangkan. Selanjutnya, memiliki keterampilan yang mendisiplinkan dengan cara yang efektif. Ini yang banyak guru tidak paham, ya.
Keterampilan mendisiplinkan dengan cara yang efektif itu apa maksudnya? Adalah kita menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Ingat, perkembangan anak di rentan umur tertentu itu ada yang sangat dominan terhadap apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Makanya tugas seorang guru adalah bagaimana cara menampilkan yang terbaik untuk menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Ingat, dalam keadaan umur tertentu, peserta didik itu lebih cenderung melihat ketimbang mendengar. Makanya tidak heran seorang guru kadang berteriak, bersuara tinggi, tapi kurang menjelas, kurang direspon. Tetapi ketika dia mencontohkan sesuatu yang baik, cara membuka kelas yang sopan, cara menanggapi peserta didik sopan, mempunyai teknik-teknik khusus, maka peserta didik akan melihat, wah, guru saya ini luar biasa, guru saya ini baik, guru saya ini tidak suka marah-marah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memiliki pengetahuan yang pengetahuan yang mumpuni dalam bidang media sosial. Ini fungsinya apa? Agar seorang guru yang profesional itu bisa update pengetahuan secara global maupun secara khusus. Secara global artinya dia bisa mengaitkan isu-isu yang beredar di masyarakat yang lagi hangat terhadap kaitannya dengan mata pelajaran yang dia bawakan. Contoh, ketika kita terlalu banyak melihat aksi demo, kekerasan dan sebagainya, kita arahkan ke pelajaran saling menghargai. Bagaimana seorang itu yang dikatakan baik adalah ketika dia bisa menghargai orang lain di lingkungan sosialnya. Paham subjek yang diajarkan. Subjek di sini adalah peserta didik, ya. Paham subjek yang diajarkan maksudnya begini, kita bisa pahami kondisi dari sekian banyak peserta didik kita. Kita tidak dituntut untuk bisa semua, tapi semaksimal mungkin kita bisa merangkul semua peserta didik. Tersertifikasi secara nasional, ya. Seorang guru yang profesional dikatakan komplit ketika dia sudah juga tersertifikasi secara nasional. Apa syarat-syarat tersertifikasi secara nasional? Ya tadi, punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan dalam melaksanakan profesinya. Ini apa sih isu-isu kontemporer dalam PAUD? Kontemporer ini artinya yang lagi hangat, ya. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan guru. Ada apa dengan tingkat pendidikan guru? Kebanyakan guru di mana hanya sekitar 23,6% berpendidikan S1, sedangkan menurut standar nasional pendidik seharusnya guru PAUD itu bersifat formal maupun non formal minimal S1 PAUD, S1 psikologi atau S1 kependidikan, seperti itu. Makanya sekarang ada peningkatannya. Dulu itu guru PAUD itu yang penting bisa ngajar menyanyi, bisa ngajar tepuk tangan, sudah masuk guru PAUD. Sekarang nggak boleh, ya. Sesuai dengan undang-undang, guru PAUD itu baik formal maupun non formal harus berstandar S1 PAUD psikologi atau kependidikan. Yang kedua adalah kualitas program dan lembaga. Yang masuk dalam kualitas program itu artinya apa yang menjadi value atau nilai jual dari sebuah lembaga PAUD itu, ya. Apa programnya, apa nilai jualnya terhadap masyarakat, apa yang dijanjikan, ya. Terus lembaganya juga jelas, tidak abal-abal. Yang dikatakan juga lembaga baik itu ketika manajemennya baik, mulai dari pengasuhnya sampai pengajar-pengajarnya mempunyai aturan dan tatanan yang humanis serta sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Yang selanjutnya adalah kurikulum inti, ya. Ini yang jadi banyak. Sebenarnya di TK itu atau PAUD itu adalah 80% membangun sikap, bukan fokus terhadap
belajar membaca, menulis dan sebagainya, itu sebenarnya dia lebih terhadap membangun sikap dan karakter. Nah, yang kenyataannya ini justru pada pembelajaran Kalistung ya, baca tulis dan berhitung, yang bernuansa akademik sebenarnya salah. Fokusnya itu sesuai arahan pemerintah adalah 80% terhadap pembangunan sikap, itu kurikulum intinya. Campur tangan keluarga ini yang kurang ya. Kadang juga kita melihat di masyarakat campur tangan keluarga itu kurang dalam membantu mendidik anaknya. Terkadang anak PAUD itu kan belum merasa nyaman ketika harus berada di lingkungan temannya. Orang tua harus tanggap seperti hal-hal yang kecil begini agar anaknya itu bisa betah untuk belajar. Layanan PAUD yang belum merata. Layanan PAUD belum merata dalam artian masih ada anak-anak yang seusia PAUD belum tersentuh atau belum sempat melaksanakan pendidikan PAUD, atau mungkin karena terlambat masuk PAUD tiba-tiba langsung masuk SD gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya melangkahi suatu proses yang sangat krusial, itu sangat besar efeknya ya. Pembentukan karakter dasar itu sangat dibutuhkan untuk bisa membentuk karakter peserta didik yang baik. Yaitu yang selanjutnya adalah permasalahan gizi PAUD. Ini kan berkaitan dengan program pemerintah, terus berkaitan dengan campur tangan keluarga tadi ya. Ini artinya bagaimana seorang orang tua itu bisa mempertahankan gizi. Gizi itu sangat penting untuk perkembangan karakter dan soft skill dan hard skill dari peserta didik. Soft skillnya itu kemandirian, kematangan emosi, pemahaman agama, terus apalagi satu. Sedangkan yang hard skillnya itu ya kemampuan intelektual dan kemampuan bernuansa akademik lainnya. Yang terakhir yaitu status guru. Nah, status guru ini yang menjadi problem dilematik ya. Terkadang status guru itu dianggap sebelah mata. Saya merasa miris sekali ketika ada seorang orang tua yang merasa apa sih kan profesi ini guru PAUD. Oh, tidak boleh. Guru PAUD adalah guru yang paling berjasa dalam membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Itu ya. Tidak boleh ada statement atau stigma dalam masyarakat bahwa guru PAUD tidak boleh. Guru PAUD adalah bumper terdepan, garda terdepan dalam membentuk karakter seorang peserta didik. Beberapa alasan perlunya pendidikan di usia dini. Yang pertama yaitu usia dini merupakan masa emas perkembangan atau golden age. Kenapa perlu pendidikan usia dini? Karena apa? Fondasi dasar sebuah pembentukan karakter itu dimulai dari usia dini itu. Ingat, di usia dini sepertiga anak usia 3-6 tahun itu kebanyakan atau lebih dominan dalam melihat ya. Dia melihat apa yang dia saksikan, dia mengerjakan apa yang dia lihat, dia mengerjakan apa yang dia saksikan, dia mengerjakan apa yang dia amati. Ketimbang mendengar, dia lebih banyak mengerjakan apa yang dia lihat. Makanya pada masa-masa perkembangan ini sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan fatal yang akan membuat karakter anak kita menjadi berubah ya. Peran orang tua, peran guru sangat dibutuhkan dalam usia-usia golden age seperti ini. Terus perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia dini sangat pesat. Kenapa perlunya pendidikan usia dini? Karena begini, pemahaman atau kecerdasan anak yang terbentuk saat seperti itu merupakan lonjakan terbesar ketika dia dibandingkan ketika dia sudah dewasa. Karena apa? Dia akan lebih merekam, lebih menyimpan, lebih mengenal dalam pikirannya, dalam ingatannya.
oh ternyata untuk dikatakan baik seorang itu harus begini, dikatakan pintar harus begini, dikatakan cerdas harus begini. Jadi dia sudah mengetahui, dan itu terekam jelas dalam benak-benak para peserta didik yang usia PAUD. Makanya terkadang anak kita ketika pulang dari TK pertanyaannya banyak sekali, nanya, ayah atau ibu, betulkah anu begini bu, tadi begini, iya ayah, iya ibu, seperti itu kan. Itu merupakan bentuk lonjakan kecerdasan anak ya. Kalau anak-anak banyak bertanya, artinya dia berusaha untuk mencerna apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Perkembangan cerdaskan memerlukan stimulasi dari lingkungan. Stimulasi lingkungan yang baik atau dukungan lingkungan yang baik itu akan mempengaruhi kecerdasannya. Ketika dia berada di lingkungan pondok pesantren, humanis, arsi, bersih, rapi, dia akan terbentuk kecerdasannya secara atau emosionalnya secara atau sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia saksikan, seperti itu. Beda hal kalau dia hidup atau besar di jalanan, itu sangat mempengaruhi ya. Beda perkembangan kecerdasannya terhadap stimulus lingkungan. Lingkungan bisa mempengaruhi kecerdasan, perkembangan kecerdasan peserta didik. Yang terakhir yaitu pendidikan merupakan lingkungan buatan yang dirancang secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan potensi anak. Ya, semua pendidikan itu adalah stimulus atau rancangan kegiatan yang memang dibuat secara sadar. Tidak ada orang memberi kurikulumnya tidak nyadar apa yang diajarkan, nggak ada. Itu bukan guru ya. Ini bukan ilmu gaib, tapi ini ilmu nyata. Jadi pada saat usia dini ini, lingkungan yang kita buat, lingkungan kita edukasi itu semata-mata untuk perkembangan keemosional dan kecerdasan anak. Tapi saya ingatkan kembali bahwa pada usia dini ini kita lebih besar atau dominan terhadap perkembangan emosional ya. Kita tidak terlalu fokus terhadap bernuansa akademiknya, tetapi lebih bernuansa terhadap bagaimana membangun sikap. Itu yang paling utama. Ketika anak gampang dikontrol, ketika anak gampang mendengar, itu untuk mengarahkan terhadap hal-hal yang lain sangat mudah. Mengajarkan matematika gampang, mengajarkan bahasa gampang, mengajarkan biologi gampang, karena sikap dan emosionalnya sudah dibentuk yang baik ya. Jadi dia lebih mudah menerima, lebih gampang memahami, seperti itu. Beda hal ketika emosional dan sikapnya kurang terkontrol, anak-anak itu akan susah untuk menerima ya. Oke adik-adik sekalian, mungkin itu saja. Boleh saya ingatkan jangan lupa subscribe-nya. Bagi adik-adik sekalian sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.